Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan membahas pelajaran prakarya pertemuan kedua materi kedua dengan judul ciri-ciri bahan keras yang dapat digunakan dalam kerajinan. Pada minggu yang lalu sudah kita bahas tentang bahan kayu. Nah, untuk hari ini kita bahas bahan dari bambu dan rotan. Bahan keras dari bambu mempunyai ciri-ciri bahwa bambu merupakan bahan keras, tetapi dia mudah lapuk bila terkena hujan, terlalu sering terkena hujan. Kemudian memiliki rongga. Kalau kayu dia tidak memiliki rongga, kalau bambu memiliki rongga. Kemudian mempunyai ruas, mempunyai tekstur yang halus, dapat dipotong dalam bentuk sayatan atau utuhan. Maksudnya utuhan di sini bisa dibuat panjang atau pendek. Itu yang dari bambu. Kemudian bahan yang dari rotan. Rotan hampir mirip dengan bahan bambu. Dia mempunyai ruas, kemudian batangnya kuat, panjang, mempunyai tekstur yang halus, dan memiliki bentuk yang sangat panjang. Dan keunikannya rotan tersebut dia sifatnya lentur, bisa dibentuk menurut keinginan atau kerajinan yang hendak kita buat. Oke, jadi ciri-ciri bahan keras ada 3, yaitu kayu, bambu, dan rotan. Ada 3 bahan keras. Kemudian bahan keras buatan. Yang 3 tadi bahan keras alam, yang ini bahan keras buatan. Bahan keras buatan ini ada 2 macam, yaitu yang pertama kaca, yang kedua logam. Kaca mempunyai sifat yang transparan, kemudian tebalnya bervariasi, mempunyai ketebalan yang berbeda. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian logam adalah mempunyai ciri mudah terkorasi oleh udara, sehingga logam sifatnya mudah pudar bila terkena udara atau sinar matahari. Kemudian masuk ke yang selanjutnya, proses produksi bahan keras. Proses produksi bahan keras yaitu yang pertama yang dari bahan keras alam, yaitu kayu. Bahan keras alam yang dari kayu harus dipilih dari yang kayu jenis benar-benar jenis keras, karena dari bahan tersebut karya kerajinan dapat mudah untuk diukir, dipahat, atau ditempel atau disambung. Nah, sebelum kayu kita ukir, yang pertama yang perlu diperhatikan dalam membuat kerajinan dari bahan kayu, yang pertama dari bahan tadi, kayu harus sesuai dengan apa yang telah dirancang. Misalnya kita akan membuat ukiran, maka harus dipilih dari bahan kayu berkualitas keras, yang mengukirnya gampang, bentuknya gampang. Kalau dia kerajinan yang tidak diukir, maka bisa dipilih dari bahan kayu yang lunak atau yang lembut. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan dalam
kerajinan dari bahan kayu, yaitu alat. Alat harus lengkap, misalnya gergaji. Gergaji di sini untuk memotong, pahat untuk membentuk pola yang sudah kita sket, kemudian cukil. Cukil itu untuk membersihkan pahatan yang ada dalam ukiran. Kemudian palu. Palu di sini biasanya kalau untuk kerajinan yang terbuat dari kayu bahan keras, bukan palu dari besi. Kemudian kuas. Kuas untuk membersihkan media ukir yang sudah kita ukir. Kemudian amplas. Amplas adalah untuk menghaluskan ukiran yang sudah kita ukir. Kemudian mesin bubut. Mesin bubut yaitu untuk membentuk kayu yang akan kita buat kerajinan. Kemudian mesin potong, bila kerajinan hendak dibuat cepat, maka kita menggunakan mesin potong agar pekerjaan kita dalam kerajinan tersebut lebih cepat. Kemudian yang perlu diperhatikan nomor 3 adalah proses. Proses di sini yaitu dengan menggunakan teknik dalam pilih, misalnya dengan ukir atau dengan bubut atau dengan potong sambung atau dengan bor. Kalau dengan teknik ukir berarti dipilih dari kayu yang keras tadi, sama dengan bubut atau membentuk media tadi. Kemudian potong sambung biasanya bisa menggunakan kayu yang agak lunak biar memotongnya lebih gampang. Kemudian kerajinan alam itu yang dari bahan kayu. Kalau dia dari bahan bambu, kerajinan bahan keras alam yang dari bambu, bahannya harus dipilih dari bambu yang benar-benar bagus. Bambu itu banyak macamnya. Misalnya yang pertama jenis bambu. Bapak ulangi, kerajinan bahan keras alam yang dari bambu. Bambu ini, bahan-bahan yang berasal dari bambu ini banyak jenisnya. Saya ulangi, yaitu 1 bambu andong, bambu tali, bambu ater, bambu talang, bambu tutul, kemudian bambu cendani dan bambu cengkoreh. Dalam kerajinan dari bahan bambu, alat yang diperlukan yaitu parang, palu, gergaji, pisau raut, tang, tatah, kemudian meteran, kuas, dan bor. Proses dalam kerajinan bahan dari bambu, yang pertama kita harus memilih bambu sesuai dengan kerajinan yang hendak kita buat. Bila jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Kemudian penebangan, bambu dipotong sesuai dengan kerajinan yang hendak kita buat. Kemudian dalam memilih bambu ini, carilah bambu yang ruasnya panjang agar dalam membentuk kerajinannya lebih mudah, tidak banyak ruasnya. Oke, yang selanjutnya kerajinan bahan keras alam dari rotan. Rotan dalam bahasa Inggrisnya ratan. Itu proses pemilihan bahan, alat produksi, dan proses hampir sama dengan bambu. Bahan yang dicari rotannya jangan terlalu tua dan jangan terlalu muda. Kemudian besar dan kecilnya tergantung dari kerajinan yang hendak kita buat. Alatnya sama dengan kerajinan dari bahan bambu. Proses prosesnya yaitu tergantung dari kerajinan yang hendak kita buat. Dipotong sesuai dengan panjangnya, sesuai dengan kerajinan yang hendak kita buat. Kemudian
prosesnya ada yang rotan sebelum dipakai dipotong tadi menurut panjangnya menurut kerajinan yang tidak kita buat, kemudian dijemur biar agak kering, kemudian bila dia terlalu keras dalam membuatnya harus direndam terlebih dahulu agar mudah dilenturkan. Oke, itu saja, hampir sama dengan bambu kalau rotan. Kemudian yang terakhir kerajinan bahan keras buatan. Jadi bahan kerasnya ada dua, alam dan buatan. Buatan itu ada dua, yaitu kaca dan logam. Kaca ini yang pertama tadi sama, bahan alat dan produksi bahannya, bahan alat yang bahan kaca yang kita pilih tergantung dari kerajinan yang tidak dibuat, tingkat ketebalannya itu tergantung dari kerajinan yang hendak kita buat. Kalau dia misalnya membuat akuarium berarti membutuhkan kaca yang tebal. Tapi kalau dia untuk lukisan, media untuk lukisan, kaca yang diperlukan tidak terlalu tebal. Logam ini biasanya dipilih, cari logam yang tidak gampang terkorasi oleh udara. Jadi sehingga produksi yang kita hasilkan itu tidak mudah luntur ketika dicat atau sebagainya. Itu saja untuk bahan keras buatan. Dan terakhir saya kasih tugas untuk anak-anak, ada 3 tugas. Yang pertama, ciri-ciri bahan keras dari bambu dan rotan. Jelaskan dengan serinci mungkin. Nomor 2, sebutkan dan jelaskan bahan keras buatan yang dapat dibuat kerajinan. Yang ketiga, uraikan proses produksi bahan keras yang dijadikan kerajinan. Itu saja 3 tugas yang Bapak berikan untuk hari ini tanggal 15 Agustus 2020. Saya akhiri, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.